Aceh, provinsi yang terletak di ujung utara Pulau Sumatera bagian paling barat Indonesia, memiliki garis pantai mencapai 2.666 km. Memiliki luas perairan mencapai 295.370 km persegi, yang terdiri dari 56.563 km persegi berupa perairan teritorial dan kepulauan serta 238.807 km persegi berupa perairan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Aceh sangat kaya dengan biodiversitas laut khususnya perikanan. Beragam jenis ikan yang ada seperti ikan tuna, tongkol, cakalang, kerapu, gembung, teri, dan lain-lain. Sehingga potensi sumber daya perikanan telah menjadi sektor penting sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat Aceh yang dapat mendukung sektor perindustrian dan perdagangan. Dari data yang dikumpulkan pada tahun 2021, ada sekitar 75.944 nelayan Aceh yang menggantungkan kehidupannya pada sumber daya perikanan ini yang memberikan hasil tangkapan sebesar 239.937,02 ton. Untuk mengoptimalkan usaha perikanan tangkap ini, Aceh telah memiliki 21 pelabuhan perikanan yang terdiri dari satu pelabuhan dengan tipe A, yaitu Pelabuhan Perikanan Samudra atau PPS Kutaraja Lampulo di Banda Aceh. Satu pelabuhan bertipe B, yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPNID, Aceh Timur. Satu pelabuhan bertipe C, yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai atau PPP, Labuan Haji Aceh Selatan. Dan 18 pelabuhan bertipe D, yaitu Pangkalan Pendaratan Ikan atau PPI yang tersebar di berbagai kabupaten. Laporan pada tahun 2020, Aceh memiliki 17.322 kapal motor, 17.231 motor tempel, dan 3.769 perahu tanpa motor. Untuk mengetahui seberapa besar fasilitas yang ada, dapat mempengaruhi hasil tangkapan ikan nelayan yang akan mempengaruhi nilai tangkap nelayan atau NTN. Bapeda Aceh melakukan penelitian ke beberapa pelabuhan perikanan dan melakukan wawancara dengan nelayan dan stakeholder bidang perikanan tangkap seperti Panglima Laut dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten melalui metode FGD yang telah dilakukan dari bulan Juni hingga November 2022 di Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Utara, Kota Lok Sumawe, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Kabupaten Aceh Selatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per 08 Men 2012, pelabuhan perikanan diwajibkan memiliki 3 fasilitas, yaitu fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang. Dari hasil tinjauan lapangan, tim peneliti menemukan banyak fasilitas pelabuhan yang tidak berfungsi dengan baik. Bahkan ada beberapa yang terlantar. Beberapa responden yang ditanyakan pada umumnya menjawab bahwa kurang terurusnya fasilitas pelabuhan diawali dengan terjadinya proses perubahan tanggung jawab pengelolaan laut berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 dari kabupaten ke provinsi. Pendapat ini dipertegas dengan kenyataan bahwa pelabuhan perikanan yang dikelola secara UPTD oleh provinsi seperti PPS Kutaraja dan PPNID memiliki fasilitas yang terjaga dan berfungsi dengan baik.
Metode penelitian ini survei ke lapangan dengan langsung berwawancara dengan nelayan dan juga mendata fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan yang ada. Apa yang kita dapatkan dari penelitian ini adalah hilangnya tanggung jawab atau wewenang dari siapa yang lebih bertanggung jawab terhadap fasilitas pelabuhan perikanan yang ada di kabupaten. Kabupaten sepertinya melepaskan tanggung jawab ini pada provinsi, sementara provinsi juga belum melaksanakannya secara maksimal. Sehingga kita banyak menemukan fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan yang rusak dan bahkan banyak yang tidak bisa dimanfaatkan lagi. Kita melihat bahwa kita bisa mendapatkan hasil dari penelitian ini, bahwa banyak keluhan-keluhan yang disampaikan oleh nelayan terhadap kami, baik itu dari sisi fasilitas, juga dari regulasi tanggung jawab. Seperti keluhan dari nelayan yang ada di pantai utara, banyaknya nelayan-nelayan dari luar kabupaten tersebut yang menangkap ikan dengan menggunakan trawl, artinya pukat harimau yang sudah dilarang, tapi mereka tidak tahu harus mengeluh pada siapa. Kemudian kita juga melihat banyaknya nelayan yang pelabuhannya tidak bisa dimasuki lagi oleh kapal karena sedimentasi yang terjadi di kuala yang menuju ke pelabuhan. Ini ada kita dapatkan di beberapa pelabuhan di pantai utara. Ini udah bocor barangkali belum ya? Belum Pak. Ini kan dockingnya lagi padat, makanya antri. Oh, docking yang ada di Labuan Haji itu, Labuan Haji ya? Labuan Haji pun padat, di sini pun padat. Ini terpaksa ya antri kita gitu, untuk menunggu antrian untuk bisa diperbaikan ini. Ya. Gitu ya. Artinya dengan kehadiran itu, cold storage itu, abang-abang merasa terbantu, Terbantulah Bang, karena gini, kalau zaman dulu sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu sebelum banyak berdiri cold storage, harga ikan itu mencapai 5.000 per kilo ya. jatuh betul. Nah, dengan kehadiran mereka sekarang kan harga normal mereka itu 12-13 ribu. Ambil dari nelayan. Mencapai 15 ribu. Ya, berat. Setidaknya masyarakat ini tidak terperas dengan harga ikan segitu. Baik. Berarti kehadiran mereka itu memang sangat membantu ya ke nelayan gitu ya, bahwa harga bisa lebih stabil lah. Tujuan daripada analisa ini yaitu tentunya untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar nelayan. Yang kedua, untuk mengidentifikasi komunitas unggulan dan perikanan tangkap, serta mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana perikanan tangkap berbasis komunitas unggulan di Aceh. Bapak-bapak semuanya, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah Indonesia telah membagi tentang kewenangan-kewenangan baik di bidang pertanian maupun perikanan secara khusus, di mana kita memiliki beberapa TPI-TPI yang perlu mendapatkan perhatian. Terutama tentunya setiap TPI kita berharapkan yang di bawah kewenangan provinsi itu bisa memiliki cold storage yang untuk kepentingan menjaga stabilitas harga ikan. Di dalam dunia perikanan kita sekarang ini ada menimbulkan beberapa hal yang perlu kita pikirkan. Yang pertama, kita masih kepada sebatas tangkap dan jual. Walaupun kita mampu melakukan pengolahan itu hanya untuk sekedar menjadi kemamah ataupun ikan asin. Seharusnya kita punya industri tepung ikan, kemudian juga punya beberapa pengalengan-pengalengan yang itu tentunya sangat bermanfaat bagi kebutuhan dan stabilitas daripada harga ikan kita, sehingga nilai tukar nelayan itu dapat kita tingkatkan dan kita jaga. Sebagai penutup, kita ingin berharap pada pemerintah Aceh, khususnya Bapeda bidang Litbang, agar penelitian ini dapat dilanjutkan. Seperti yang kita katakan tadi, bahwa banyak fasilitas pelabuhan perikanan di kabupaten kota yang rusak,
sehingga perlu adanya sebuah penelitian atau kajian yang mendata ulang bagaimana kondisi fasilitas-fasilitas tersebut, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah yang lebih baik ke depannya. Harapannya tentunya potensi di bidang kelautan ini bukan hanya nanti menjadi sebuah wacana hanya menangkap dan menjual, tapi kita juga ingin supaya ada nilai tambah di dalam industri perikanan ini. Jadi inilah relevansi daripada penelitian yang kita lakukan, analisa kebutuhan-kebutuhannya. Jadi kita harapkan di dunia perikanan kita ini dapat kita intervensi dengan kegiatan industrial yang dapat menambah nilai daripada produksi perikanan. Dan juga tentunya kita berharap agar perikanan tangkap kita ini dapat menyesuaikan dengan kondisi daripada lingkungan hidup yang ada. Kajian penelitian ini juga mendapatkan bahwa beberapa ikan menjadi komoditi unggulan perikanan Aceh, seperti cakalang, tongkol, dan tuna, sehingga perlu mendapat dukungan sarana dan prasarana yang memberikan hasil optimum untuk komoditi ini. Dengan demikian, nilai tangkap nelayan atau NTN yang telah baik dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga pada akhirnya kehidupan nelayan Aceh yang sejahtera dapat dicapai. Akhirnya penelitian ini merekomendasikan bahwa perlu segera diatur wewenang pengelola pelabuhan pasca berlakunya Undang-Undang 23 tahun 2014. Perlunya dilakukan pendataan ulang terhadap seluruh fasilitas pelabuhan yang ada di Aceh, agar dapat dilakukan tindakan lanjut untuk perbaikan dan perawatannya. Memberikan pelatihan wirausaha pada keluarga nelayan untuk menopang kehidupan keluarganya jika musim paceklik tiba. Mengadakan pelatihan keterampilan kepada nelayan dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk penggunaan peralatan dan teknologi baru dalam penangkapan ikan.